Ya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan mendemokan dari Alin atau pemrograman ini dengan matrix. Sebelumnya saya mengenalkan diri. Nama saya Agung Rahmawan Gading. Saya dari kelas D Alin NPM 161. Di sini saya akan mendemokan tersebut. Kita mulai dari integer main. Ini kayak awal dari semuanya. Terus ada main dikasih tanda kurung seperti ini itu ya. Umumnya itu menyatakan fungsi. Lalu itu kita sebagai integer RG itu nama saya Agung RG gitu. Nah, makanya nama saya itu sebagai array, saya kasih Agung RG, totalnya 4, RG2 4, RG3 juga 4. Untuk integernya saya mengkasihnya A, B, C, D, X, Y, Z, K, M, pilihan, jumlah, determinan 2 kali 2, dan determinan 3 kali 3. Nah, untuk cout, untuk pengeluarannya sendiri, silakan dipilih mana yang mau dijadikan operasi matriksnya. Ini kayak mengibaratkan kayak pilihlah sesuka hati Anda. Kalau keinginnya pilihan nomor 1 ya nomor 1, pilihan nomor 4 ya 4 gitu. Di sini saya menyediakan 4 pilihan. Ini pilihan pertama penjumlahan, pilihan kedua pengurangan, pilihan ketiga perkalian, dan pilihan keempat determinan. Untuk yang ini, silakan dipilih sesuka hati Anda. Jadi tidak ada halangan. Jika hati ingin pilih yang mana, silakan aja dipilih. Lalu chain pilihan. Di sini saya menggunakan switch case. Dan ini case 1. Nah, case 1 paling banyak yang bertanya, kenapa ada tanda kurung 2 garis miring ganda ya? Ya, garis miring ganda 2. Ini untuk mengartikan sebagai komentar. Ini komentarnya penjumlahan, case 1 ya. Terus case 2 mengartikan pengurangan. Case 3 mengartikan perkalian. Dan case 4 mengartikan determinan. Dengan cara inisiasinya, langsung cout, masukkan data pertama, lalu masukkan berapa baris. Baris saya kasih dengan A, masukkan berapa kolom dengan B, terus masukkan data keduanya. Baris pertamanya saya kasih C, baris kolom selanjutnya saya kasih D. Terus ini if A sama dengan C dan B sama dengan D. Artinya apa? Bisa diartikan sebagai baris A harus sama dengan baris C. Lalu kolom B harus sama dengan kolom D. Nah, seperti itu. Ibaratnya kalau ini tuh kayak ordonya itu harus sama. Ya, seperti itulah. Di sini kita cout, masukkan angka pertama matriks pertama. Lalu kita kasih for. Ini masih matriks pertama ya. For. Kita kasih X sama dengan 0. Fungsinya hanya untuk menginisiasinya. Terus X kurang dari A. Itu kayak baris pada matriks yang pertama. Dan X plus-plusnya. Ini adalah for kayak apa ya? Ini pokoknya kayak dari ini sin RG1 ini itu ialah kayak, terus setelah itu kita terus for ini ialah import dari matriks pertama. Ya, situlah pokoknya. Terus, ini yang kedua.
ini for sebagai, oh ya, ini sebagai baris, ini kolom, ini baris, ini kolom. Maksudnya yang B, kolomnya itu. Nah, untuk yang RG, kita untuk menyimpan matriksnya. Ya, oke. Hasil penjumlahan. Mohon maaf kalau videonya masih amatiran, maklum kita juga sama-sama itu ya, kita sama-sama belajar gitu ya. Hasil penjumlahan. Ini RG3 ini menyatakan kayak hasil penjumlahannya. Seperti tadi, RG1 ditambah RG2. RG1 tambah RG2 yang tadi sama dengan RG3. Terus kita akan kembali ke for yang di sini. Sebenarnya karena sistem pertambahan itu ya akan muter kayak gitu, kayak kembali ke for yang ada di sini. Jika misalnya Anda ngawur dalam memasukkan kayak barisan kolomnya itu, nah mohon maaf ya, tidak bisa diproses. Kalau misalnya barisnya itu 2, berarti baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3, seperti itu. Itu opini menurut saya gitu. Lalu kita masuk ke dalam pengurangan. Sebenarnya ya, pengurangan ini hampir sama seperti yang perjumlahan tadi. Cuma bedanya di sini tuh cuma pengurangan. Ya, langsung saja ya. Ini cout kita masukkan data pertama. Masukkan berapa baris dengan A. Kita simbolkan A, kolom, terus simbolkan B. Terus data keduanya, barisnya, kita simbolkan C. Terus kolomnya itu yang kedua, kita simbolkan D. Sama seperti if yang pertama tadi ya. Kalau misalnya A, dia itu harus sama dengan C. Ibarat kayak baris pertama itu harus sama dengan baris kedua. Dan kolom pertama harus sama dengan kolom kedua. Nah, seperti itu gampangannya. Ini kayak yang tadi. Nah, terus kita lanjutkan ya. Cout, masukkan angka pertama matriks pertama. For ya, seperti biasa, for X sama dengan 0, X kurang dari A, X plus plus. Ini menyatakan baris, dan ini for yang Y, ini menyatakan kolom. Ingat ya, X itu baris, Y itu kolom. Gampangannya seperti itu. Sin RG itu untuk menyimpan matriksnya. Untuk matriks, untuk angka pertama matriks kedua ini, kita masukkan sama seperti tadi. Bedanya, barisnya itu kita simbolkan C, terus kolomnya kita simbolkan D. Ya, ini seperti tadi untuk menyimpan. Untuk hasil pengurangan, nah ini, nah ya ini kayak kode pemrogramannya lah pokoknya. Nah, RG3 ini sebagai hasil pengurangannya. RG1 itu seperti ini. Baris kolom dikurangi. RG2 ini juga baris, ini kolomnya ya. Ini hasilnya ini. Ya, pokoknya intinya itu ya hasilnya itu muter aja di sini ya. Dari for ini. Ya, pokoknya seperti itulah. Terus sama seperti yang penjumlahan tadi, jika Anda memasukkan angka itu ngawur seperti ini. Contoh ya. Anda misalkan memasukkan 2, 3, 3, 4, itu tidak bisa diproses. Misalnya, kalau bisa ya, saran saya itu 2, 2, 3, 3, gitu. Ya, seperti itu. Lalu, perkalian. Ya,
Kita akan masuk ke perkalian. Nah, sama seperti yang tadi, kita masukkan data pertama, masuk baris pertama A, kolomnya kita sebut B. Lalu, data keduanya itu, barisnya kita C, dan kolomnya itu D. Apa yang membedakan perkalian ini dari penjumlahan dan pengurangan? Ini if-nya ini, B sama dengan C. Maksudnya itu, B sama C. Jadi kolom pertama itu harus sama dengan baris yang kedua. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya masukkan angka pertama, matriks pertama ya. Ya, seperti ini biasanya. Ini baris, ini kolom. Ini untuk menyimpan dari matriks ini. Ini baris, ini kolom CD. Ini juga untuk menyimpan. Ya, seperti itu pokoknya. Ini sistem dari perkalian itu. Ya, ini kayak rumusnya, kayak sistem pemrogramannya. Kita itu dengan menambahkan Z di sini, Z. Jumlah ditambah RG XZ dikali RG2 ZY. Ini RG3 ini sebagai yaitu RG3-nya ini. Dan hasil perkaliannya itu ya sama RG3 tadi. Bedanya ini kan baris kolom. Ini hasil perkalian dari ini. Ya. Else. Nggak bisa diproses loh ini. Ya, memang kalau misalnya kita menghasilkan angka yang ngawur, mungkin angka yang ngawur ya. Atau baris kolomnya itu ngawur juga, itu tidak bisa diproses, intinya seperti itu ya. Determinan sendiri, case-nya saya menghasilkan dua pilihan. Pilihan pertama 2 kali 2, pilihan kedua 3 kali 3. Ada if dan else if untuk memilih antara determinan yang pertama atau yang kedua. Terus ya, kita ini pilih yang pertama ya. Masukkan angka matriks pada angka pertama. Ini ya sama seperti sebelumnya, ini barisnya 2, kolom 2. Ini matriks 1. Sin RG nama saya biasa. XY. Ini tuh kayak masukkan array dari matriks tersebut. Lalu ini ialah kayak perhitungan RG1 itu baris 1 kolom 1 dikali baris 2 kolom 2 dikurangi baris 1 kolom 2 dikali baris 2 kolom 1. Nah, seperti itu hasilnya. Terus yang untuk yang kedua itu 3 kali 3. Nah, masukkan angka yang pertama ya. Ini XY. X ini barisnya 3, Y kolom 3. Nah, ini sama seperti tadi. RG1 kolom 1 array. Ya, sama seperti ini. Maksud dari ini plus plus dan min itu, ini totalnya ini itu ibarat kita memakai dengan metode cofactor. Plus ini itu ditambah semua, nanti dijumlah dikurangi dengan ini 3 yang ada di bawah ini. Hasil determinan matriks di atas akan muncul sebagai cofactor. Ya, nanti akan saya kasih contohnya. Else, cout. Maaf, terlalu rumit untuk diproses. Maksudnya dari terlalu rumit itu kan cuma ada pilihan 1 dan pilihan 2. Tapi kamu itu masukkan kayak 3, 4 itu ngawur gitu loh, makanya tidak bisa. Untuk default, maafkan, memang susah untuk diproses. Sudah jelas, default itu kalian itu terdapat 4 pilihan. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan.
Ya, tapi kalian mengasihkan angka yang ngawur-ngawur gitu, makanya tidak bisa. Ya, kita mulai aja dengan penjumlahan. Kita 2 saja ya. Nah, 5, 7, 9, 11. Kita akan samakan dengan penghasil hitungan kita sendiri. Nah, ini tinggal ditambah 4 kali 1, 5 tambah 2, 6 tambah 3, 7 tambah 4. Nah, ini hasilnya seperti ini. Terus terus kita nomor 2, pengurangan. Kita kasih angka ngawur ya. Terus 7, 5, 3, 1 ya. Kita lihat. Nah, 8 ini kayak pengurangan. 8 dikurangi 1, 7 dikurangi 2, 6 kurangi 3, 5 kurangi 4, 7, 5, 3, 1. Nah, gampang kok. Ya, setelah itu kita kasih lagi yang 3. Salah. Mohon maaf. 3 baris 2 kolom 2 baris. Terus yang matriks kedua 6, 7, 8, 5. Ya, hasilnya seperti ini. Untuk penghitungan manualnya seperti ini. Nah, ini 5 kali 6, 6 kali 8, 5 kali 6, 6 kali 8. Ya, pokoknya seperti itu ya. Ini 4 kali 6. Ya. Terus hasilnya ditambah dan hasilnya ini. Kita pilih yang nomor 4. Pilih yang pertama ya, 2 kali 2 ya. Hasilnya min 2. Kenapa bisa min 2? Nah, ini 3, 5, 4, 6. Kali silang 3 kali 6, 5 kali 4. 3 kali 6 kurangi 5 kali 4. Ya udah, hasilnya min 2. Sesuai seperti yang tadi, min 2 ya. Ya, terus kita masukkan yang keempat ya. Pilihan kedua, 3 kali 3. Nah, seperti ini. Maksud dari min 9 ini, kita akan mencari contohnya seperti ini. Ini 1 kali 5 kali 5, 2 kali 6 kali 4, 3 kali 4 kali 3. Ya, kita kembali lagi. Dari
ini determinan yang 3 kali 3 ya. 1 kali ini kalau kofaktor ya, kita menambahkan 2 ini untuk dipindah ke sini. Jadi nah kan 2 ya. Tadi dikali silang kayak dikali miring. 1 kali 5 kali 5, 2 kali 6 kali 4, 3 kali 4 kali 3. Nah, ini seperti ini. Dikurangi 4 kali 5 kali 3, 3 kali 6 kali 1, 5 kali 4 kali 2. Nah, seperti ini. Ini tinggal dijumlah semua ya. 25, 48, 36 dijumlah. Hasilnya 109. Sementara itu yang selanjutnya 4 kali 5 kali 3 hasilnya 60. 3 kali 6 kali 1 18. 5 kali 4 kali 2 20. 20 kali 2 40. Hasilnya 118. 109 kurangi 118 hasilnya min 9. Tepat hasilnya seperti yang ini. Min 9. Ya. Seperti itu. Ya. Sekian video demo dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.